kalau orang mateng betul, mantap dalam urusan pemahaman tentang amanat, kayaknya nggak mau ada yang jadi kubu, takut. Apalagi jadi bupati, masya Allah, serem banget. Kalau bukan niat untuk buat perubahan yang serius nih, walau di pojok kota yang diayominya ada kemaksiatan, ditanya oleh Allah, sementara dia mampu untuk merubahnya. An ra'iyatihi, akan ditanya tentang keadaan rakyatnya. Makanya kalau sudah bicara tanggung jawab ini kok berat. Kayaknya setelah itu kalau orang mateng betul, mantap dalam urusan pemahaman tentang amanat, kayaknya nggak mau ada yang jadi kubu, takut. Apalagi jadi bupati, masya Allah, serem banget itu. Kalau bukan niat untuk buat perubahan yang serius nih, walau di pojok kota yang diayominya ada kemaksiatan, ditanya oleh Allah, sementara dia mampu untuk merubahnya. Kecuali suatu yang tidak mampu dia untuk merubahnya. Itu bupati, belum kelas gubernur, waduh, balik kelas presiden. Itulah yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz di saat diangkat menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, malam harinya adalah malam tangis. Keluarganya semuanya takut kepada Allah. Ini amanat besar, takut tidak bisa mengemban amanat. Nangis, bukan syukuran. Jadi khalifah, jadi presiden nangis ya. Gimana kisahnya itu? Sehingga betul-betul luar biasa beliau. Nah, ini orang yang amanah. Makanya kalau dipegang oleh orang amanat, benar. Sampai suatu ketika begitu amanahnya Umar bin Abdul Aziz, beliau junub dan harus mandi besar. Junub dan harus mandi besar. Kemudian di musim dingin. Anda ini kalau orang Indonesia bicara musim dingin, apalagi di daerah-daerah Cirebon begini, Anda nggak bayang kayak apa sih dingin, kan begitu ya? Kayak apa, dingin aja kok susah. Nah, kalau di negeri yang ada musim dingin, ya masya Allah, yang bisa jadi salju itu, lihat. Dinginnya dingin bener. Di saat musim dingin harus mandi. Diantarkan air hangat. Di saat beliau mau menciduk begini, baru sadar, ini dipanaskan di mana? Tanya kepada yang menghantarkan, ini kau panasi dengan apa? Dengan kayu yang ada di situ. Oh, bukankah itu kayunya negara? Kayu. Kayak kayu hutan, kayu negara, bukan kayu yang murah. Tidak, saya tidak mau mandi. Bayangkan. Nggak beralasan darurat dan tidak. Saya tidak mau mandi dengan air yang dipanasi dengan kayu negara. Ini kayu rincian, kayu hutan itu ibaratnya gitu. Ada di situ dipakai bakar. Begitu hati-hatinya. Kita harus belajar seperti itu. Anda punya tanggung jawab apa sekarang? Menjaga amanat itu penting. Tanda keimanan. Kalau tidak keropos iman. Amanah. Panjang kisahnya. Manusianya bermacam-macam. Sehingga itu yang maka pembahasan amanat itu pembahasan akhlak. Sehingga jadi apapun bisa. Nah, kalau orang nggak amanat jadi ustadz, sama aja bohong. Duit masjid habis. Kalau pejabat kan korupsi, ngambil duit negara. Kalau ustadz ngambil duit pondok, siapa yang tahu? Santri pun tidak berani nanya. Kan begitu, nggak amanat. Permasalahannya tidak amanat. Jadi penting sekali bab amanah. Nah. Maka dari itu, tidak perlulah kita sibuk ngurusi amanatnya orang. Ini kunci. Sibuklah dirimu mengurusi amanat yang Allah berikan kepadamu yang sangat banyak. Anakmu amanat di pundakmu. Baik. Ini perlu renungan yang panjang. Amanah, amanah, amanah.